Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel ini. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga diberikan kesehatan terus supaya kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi untuk yang membutuhkan. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan yang harus diwaspadai bagi penderita asma. Asma udah pada tahu ya, juga pernah kita bahas di video kita sebelumnya, silakan ditonton ini videonya. Nah, eh, asma itu kan peradangan ya, peradangan kronik menahun di saluran napas yang gejalanya berupa batuk, rasa berat di dada, sesak napas, napas bunyi mengik, ngik-ngik gitu, dan sesak sampai terbangun di malam hari gitu. Nah, eh, bagi penderita asma, tentu pengobatan yang baik, menghindari makanan atau obat-obat atau segala macam yang pencetusnya itu harus selalu berjalan seiringan. Karena nggak cukup hanya obat saja bagus, tapi faktor pencetus tidak dihindari, maka serangan akan tetap bisa terjadi. Nah, sahabat sehat, ada pasien yang datang ke kita dengan keluhan serangan asma di jelang akhir bulan. Bukan tanggung bulan, bukan. Akhir bulan, benar-benar akhir bulan. Jadi tanggal 25 sampai tanggal 5 nih serangan asmanya segini gitu. Eh, Lalu karena stres dok ya, uangnya habis. Bukan. Jadi kebetulan pasien ini bekerja di bank swasta sebagai teller di front office, ketemu nasabah, nasabah tarik uang, setor uang, dan sebagainya. Nah, kenapa harus akhir bulan? Karena pada saat akhir bulan itu ada drop uang baru dari Bank Indonesia, masih di plastik, masih dibungkus, masih di laminat apa ya, di press gitu. Masih kaku itu uang, belum ada lipatannya. Nah, kan enak tuh, bagus ya. Ingat nggak, sahabat sehat pada waktu kita dulu masih ya umur-umuran SD gitu. Kalau misalnya lebaran atau teman-teman yang Natalan atau Sincia gitu kan, kalau pas dibagi-bagi sama om, tante, uang selembar masih baru gitu kan, 200 apa 500 rupiah atau 1000 rupiah masih baru gitu, belum dilipat, itu kan aduh, dicium-cium, nggak dijajanin, disimpan kan gitu ya. Nah itu wanginya itu berkah buat kita kan. Tapi buat pasien ini ternyata bukan berkah, musibah. Jadi begitu dia hitung uang, misalnya dapat uang, kemudian dihitung, seret, 10 juta, ambil lagi, seret, selanjutnya. Nah, sampai selesai, malamnya atau besok sorenya, dia datang ke kita dengan serangan asma. Nah, setelah kita tahu bahwa pencetusnya kemungkinan besar itu, maka kita minta sama yang bersangkutan, tolong pindah deh, bukan pindah kerjaan tapi pindah bagian gitu. Akhirnya bulan depan dia kontrol lagi, sudah tidak pernah serangan lagi. Kok bisa? Iya dok, saya sekarang pindah ke bagian kredit gitu. Tidak di apa di teller lagi, jadi nggak pegang uang langsung, pindah ke kredit. Jadi apa tuh, asma, alergi duit gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang ya, sahabat sehat. Jangan semua orang asma nggak dikasih duit, bukan. Ini untuk orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian lingkungan kerja, apalagi yang banyak mencetuskan, misalnya pabrik, gitu ya. Pabrik itu, pabrik itu misalnya pabrik semen, pabrik apa ya, gelas gitu, yang memang atau las yang ada gasnya, yang ada asapnya, itu sangat bermakna untuk bisa mencetuskan asma. Maka yang begitu harus pakai APD dan harus diperhatikan apa namanya kesehatan kerja di lingkungan itu. Nah, kemudian kalau kita tanya, kalau nggak di kantor, di mana Bapak Ibu yang banyak pajanan? Serentak pasti mereka akan jawab terminal bis. Kenapa? Ada asap knalpot di sana. Iya betul. Salah satunya adalah terminal bis. Terminal bis itu memang ya karena ada asap knalpot, debu dari jalanan gitu kan segala macam. Tapi kan kita atau mereka nggak mungkin duduk di terminal berjam-jam gitu loh dari pagi sampai sore, kecuali memang orang yang kerjanya di terminal gitu. Artinya pajanannya juga ada waktunya singkat gitu. Nah, kalau di kantor tadi di bank kan dari pagi sampai sore. Nah, ternyata apa yang lebih bahaya, lingkungan apa yang bahaya, yang kemungkinan pencetusnya banyak di rumah kita. Nah, di rumah, di bagian mananya dari rumah yang banyak pencetus?
Apa garasi? Kebun? Kamar mandi? Apa di dapur yang ada asapnya? Kira-kira di mana? Di kamar tidur. Nah, begitu. Oke deh, langsung aja. Kamar tidurnya pakai karpet nggak? Kalau pakai karpet, berbulu apalagi, karpet, oh ini karpet Persia dok, karpet Turki nih, tebal nih, bagus nih, didudukin, ditidurin empuk, gulung. Kalau Anda penderita asma atau anak Anda penderita asma, ada di kamarnya karpet, gulung. Nggak peduli mau karpet dari manapun, mau itu karpet diturunin dari Kaisar Romawi gitu, gulung. Gitu. Nggak ada urusan. Karpet itu penyumbang terbesar, apa namanya, pencetus serangan asma. Kemudian kenapa? Nah, karena ada makhluk hidup yang namanya tungau debu rumah. Nama kerennya Dermatopagoides pteronissimus kalau nggak salah. Nggak kelihatan dengan mata. Itu harus pakai mikroskop. Nah, kalau nanti diperbesar oleh mikroskop, bayangkan Anda melihat di Jurassic Park itu ada yang namanya Stegosaurus. Yang stego ya kalau nggak salah. Yang wah bertanduk-tanduk. Gitu. Seperti itulah kira-kira. Serem. Bentukannya serem. Hanya diperkecil, dibikin miniatur, mini sampai nggak kelihatan. Nah, itu dia. Hidupnya di mana? Di serat-serat karpet itu tadi. Kemudian, di mana lagi dia bisa hidup? Bed cover, selimut, spray, sarung bantal. Oh, kalau itu sih enggak, dok. Kami ini orang bersih. Setiap minggu kita gulung. Apa ganti baru, cuci ganti baru. Oke, nggak apa-apa. Bantal, bantal apalagi. Baru 2 hari aja ganti baru. Apalagi tidurnya kepulesan. Banyak pulau-pulau ganti baru. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana dengan yang ini? Kapan terakhir mengganti gorden? Nah, oh itu diganti kira-kira eh, apa ya? Teraweh udah tinggal 3 hari lagi mau lebaran dok. Udah tiga malam teraweh kita ganti. Atau mulai tanggal 20 dok sebelum tanggal 24. Pokoknya sebelum malam Natal aja tuh kita turunin ganti. Jadi itu digantinya setahun sekali. Nah, ini jadi masalah buat kita gitu ya. Nah, buat yang penderita asma maksud saya. Kemudian apalagi di mana tempatnya? Lemari baju di situ katanya kalau ada lipatan baju lebih dari 14 hari otomatis tungau itu udah nemplok, udah berkomunikasi sama tungau-tungau yang lain, mereka saling PDKT, udah nikah, udah married, udah punya anak, udah punya cucu, udah ngawinin di situ. Jadi lebih dari 14 hari. Maknanya apa? Maknanya bahwa baju harus selalu diperbarui setelah 2 minggu. Maksudnya bukan beli baru, cuci, masukin. Lihat aja. Nah, makanya di rumah sakit ada kaidah FIFO, first in, first out. Jadi kalau di rumah sakit itu selimut, baju segala macam, mana yang masuk duluan itu yang duluan nanti dipakai. Jadi kalau dia tumpuk 1, 2, 3, 4 sampai 12, pas mau pakai ambil nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Bukan yang nomor 12, 11, 10, kemudian yang di bawah dibiarin kayak kita. Kita kan gitu. Udah bagus, lipatan, jangan sampai awas ya. Nah, pakai awasnya lagi. Awas ya, jangan sampai berantakan tuh baju. Akhirnya diambil aja yang paling atas gitu. Yang bawah nggak pernah disentuh. Masuklah si tungau. Gitu ya. Kemudian, nah ada lagi. Seorang ibu mau menikahkan putri kesayangannya. Tiba masanya, dia keluarkanlah baju sebuah gaun pengantin yang dipesan sama putrinya. Putriku yang tercinta, di hari pernikahanmu nanti, aku ingin kamu memakai baju ini. Baju apa nih, mah? Ini adalah gaun nenekmu sewaktu dilamar sama kakek. Jadi ini gaun neneknya dilamar sama kakeknya pakai baju itu waktu nikah mereka. Kemudian disimpan oleh nenek dengan baik, dihadiahkan kepada si ibu nih, anak perempuannya. Kamu adalah putriku yang cantik, kamu pakai ini. Dulu aku pakai ini waktu nikah sama ayahmu. Oke, baik, Ma. Si putri pakai waktu nikah. Punya anak banyak, 3 gitu misalnya, 4. Anak perempuannya mau nikah, ini dikeluarin. Baju itu tersimpan di dalam lemari berapa puluh tahun, sahabat sehat. Nah, si anak karena bangganya, wah ini baju dari nenek, kemudian baju dari mama, lari ke kamarnya, pakai, set, dipasin, pas kebetulan emang ukurannya bagus, datang ke kamar ibunya, terseduh-seduh,
gitu. Si ibu langsung peluk anaknya, kamu nggak usah nangis, nggak apa-apa. Ini adalah hari-hari kebahagiaan bagi kamu. Ini tanda cinta kami berikan gaun ini. Si ibu nggak ngerti, ibu itu bukan terharu, bukan melo, anak ibu bukannya lebay. Itu serangan asma. Dia bukan sedang nangis, tapi mengik-ngik. Cepetan suruh buka bajunya, ganti, kemudian ambil inhalasi, pasang uapnya itu inhalasi, hirup buru-buru. Kalau nggak ntar ke UGD bentar lagi tuh. Hati-hati. Nah, lalu apalagi yang bahaya di kamar? Kita kan sekarang mulai orang sadar bahwa gadget ini bahaya ya buat mata gitu, terutama pada saat tidur. Maka dikurangi pemakaian gadget. Kalau sudah di tempat tidur, udah mulai masuk kamar, gadgetnya matiin. Silent WhatsApp-nya, nggak penting. WhatsApp cuman posting minta like jempol tuh nggak penting gitu. Apa namanya? Eh, Dimatiin, di silent supaya nggak terganggu. Dan baca buku. Kita baca buku. Kalau di kamar tidur kita baca buku. Wah enak nih, sambil ini kan terngantuk tidur gitu ya. Nah, buat penderita asma, kalau nggak salah mohon koreksi nih para teman-teman sejawat spesialis anak ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, saya pernah baca entah tahun berapa, berupa rekomendasi ya. Itu di dalam kamar anak yang ada asma, nggak boleh ada buku lebih dari 2 buah kalau nggak salah. Nanti tolong dikoreksi. Artinya apa? Artinya kamar tidur jangan dijadikan perpustakaan gitu. Semua buku dimasukin ke kamar. Anak sedang sedang baca majalah Bobo misalnya. Masih ada nggak tuh? Masih ada ya Bobo ya? Baca Bobo. Kemudian ibunya bawain lagi. Ini nak ada kisah Putri Malu. Putri Malu. Oh iya Putri Salju. Oh anaknya senang. Kemudian bapaknya bawa oleh-oleh lagi buku. Ini nak, ini ada Thomas si kereta api. Oh masukin semua itu buku ke dalam kamar tidur. Si anak tidur dengan bukunya. Ini musibah buat anaknya. Besoknya terjadi serangan asma. Jadi katanya sih, kalau nggak salah ya buat anak, tapi ini di luar kompetensi saya. Nah, kalau nggak salah nanti dokter anak tolong koreksi. Buku nggak boleh lebih dari 2 di kamar tidur anak. Nah artinya kalau mau baca yang banyak ya di luar kamar gitu. Buku-buku taruh keluar. Jangan bawa kerjaan ke dalam kamar tidur. Gitu ya. Dan juga kalau dari kamar tidur ngapain bawa kerjaannya? Saya juga males kalau dengerin, jangankan baca buku, dengerin webinar aja kalau dari kamar tidur males. Mendingan ya kita ngobrol lah sama pasangan gitu kan. Gimana anak-anak gimana? Gimana tadi kucing-kucing gimana kucing? Makannya lancar, buang airnya pada rapi, pasirnya kurang nggak, segala macam kan banyak gitu yang bisa dibicarakan di kamar itu kan. Jadi nggak perlu harus wah baca buku segala macam ya. Ya boleh lah silakan. Hobi baca buku tuh bagus sekali. Saya juga punya bukunya banyak sekali tuh di sana banyak, di sini banyak, di atas juga banyak. Tapi nggak dibawa ke kamar tidur. Ya, oke. Jadi sekali lagi sahabat sehat, tempat yang paling banyak pencetus asma adalah tempat yang terdekat dengan kita dan kita tinggal di situ berjam-jam dalam sehari, yaitu kamar tidur. Modifikasi kamar tidur Anda supaya lebih sehat, jangan biarkan ada sarang debu, sarang tungau di situ, dan jangan lupa kontrol kendalikan asmanya. Karena penderita asma tidak boleh ada halangan untuk berprestasi dalam hal apapun. Ada nggak olahraga yang nggak boleh dilakukan penderita asma? Tidak ada. Sepak bola gimana? Cari. Ada seorang pemain sepak bola, nah, saya nggak hobi sih, tapi kalau nggak salah apa ya, MU ya, Manchester United ya, itu seorang penderita asma yang sangat berat dan dia bisa kendalikan asmanya dan dia jadi jawara gitu. Maka Anda penderita asma, Anda juga harus menjadi juara. Salam sehat buat Anda semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kalau yang ada manfaatnya silakan boleh sebarkan informasi ini terbuka buat siapa aja. Jangan lupa yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan informasi kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.